banget ya, asli. Tugas kuliah numpuk, orang tua nelfon mulu, kerjaan dikejar deadline, capek. Moga kuat dah. Iya, Bu. Halo, Bu. Iya, kenapa Ibu? Iya, kan dari minggu kemarin disuruh ke klinik, bukan ke klinik, Bu. Terus gimana, Bu? Ya udah deh, Bu, nggak apa-apa. Yang penting ayah sehat. Iya, Bu. Ya, Bu. Bapak. Makasih. Lu banget sih, lagi mikir apa sih? Gimana, Ren? Lu kan tahu gue supir gawai. Lu gojeknya suntuk banget nih gue. Gimana, Ren? Lu kan tahu gue supir gawai. Deadline gawai gue udah ntar lagi, 2 hari lagi. Mana tugas kuliah numpuk. Barusan juga ibu gue nelpon. Katanya gue lagi sakit. Uang bulanan gue ketahan. Lalu gimana? Berat juga ya masalah itu. Begitu? Lu tenang aja, gua ada solusi buat lu. Kalau lu mau, lu bisa habis kelas ini, lu ikut gua aja ke kosan gua. Solusi? Iya. Gua jamin lu pasti masalah lu bakal hilang kok. Jamin ya? Oke. Jamin. Anjing gua. Anjing. Zona mana lagi? Ini barang nggak dijemput-jemput sama dia. Padahal mah barang ini banyak yang pengen, tapi karena gua kasihan sama dia, lagi frustasi juga, orang tuanya lagi sakit-sakitan, tapi gua tetap kasih ke dia. Tapi dia ini orang mana lagi, mana game kalah tulus lagi. Udah malam nih kayaknya nih. Bisa kayaknya ngambil sekarang nih. Aman harusnya. Berangkat lah gue lah. Mana lagi sebelumnya? Tuh. Woi John. Keren, gue berangkat. Woi John, lama amat sih lo? Sorry, tadi gue nunggu kosan gue sepi dulu biar aman, biar nggak dicurigain. Lu dari mana aja sih? Gue nungguin kosan gue sepi, takut dicurigain gue. Ini masalahnya nih barang dari tadi siang udah banyak yang nanyain nih. Emang sebagus itu tak barangnya? Mau nanya. Nih barang ya, gua jamin bisa ngilangin frustasi lu. Lu lagi banyak masalah kan? Lagi banyak masalah banget gue. Ya udah lu pakai ini, gua jamin lu langsung happy. Jamin lu ya? Jamin. Jaminan? Jamin. Udah mana? Gue mau lihat Ya ya. udah, gua ambil bentar ya. Udah, gue tungguin sini. Udah ini nih barangnya. Mantep. Bener ya? Bener. Ya, gue jamin. Kalau misalnya gue enak sama nih barang, gue telepon bulan. Oke. Makasih Nanti yang ini gua kasih gratis. Nanti yang kedua kalinya lu harus beli ke gua ya. Lu nggak usah khawatir. Yang penting ini bagus gak barangnya? Bagus. Mantap ya. Udah. Next time kita berbisnis. Oke. Gue balik. Oke. Kasih ya. Deal. Barang apa nih? Seribu. Masa barang kayak gini bisa nyelesain masalah gua? Cobalah. Barang apa ini yang dikasih si Randy?
Masa kayak gini doang bisa nyelesain masalah gua? Tapi coba aja lah, gak ada yang salahnya nyoba. Siapa tahu beneran bisa nyelesain masalah gua. Pusing tiap hari, ada aja masalahnya. Gak bisa gitu buat tenang sehari gitu. Pasti datang ini, datang itu, datang ini, datang itu. Capek amat jadi dewasa. Gila, mantap juga barang si Randy nih. Tuh gue kayak ngelayang ya. Gue gak mau tahu. Besok gue harus beli ini. Gue mau tahu gimana caranya. Gue harus dapat barang. Wah, mumpung klasik ini, buat telepon mandarnya sekarang aja. Halo bos, do you still have the item? Yes, you pressing that's right. How much per gram now? 150 and this is even the last time. Alright, give me a 3 pack. You can feel there's no watching. Okay, thank you bos. Kemarin kuis susah banget ya? Bener banget. Mana banyak banget lagi yang harus dihafalin. Dan harus detail lagi ngafalinnya. Mana pasangnya banyak, jadi sering ketuker-tuker gitu. Iya, pertanyaan juga susah-susah banget. Karena kita ya nggak apa. Iya. Kalian sadar gak sih? Coba. Sadar banget. Kayaknya dia lagi banyak masalah ya. Iya, dia kayak beda banget, bukan kayak dia biasanya. Iya, kayak mood swing. Dan jadi lebih banyak diam. Iya. Terus kemarin pas kita kerja kelompok juga, Jona kayak aneh banget gak sih? Kayak bukan kayak dia yang biasa. Dia nggak aktif gitu, kalau biasanya dia kalau kerja kelompok. Iya, biasanya dia vokal. Dia kemarin diam terus ya. Kira-kira dia kenapa ya? Iya. Apa kita tanya ya nanti? Boleh. Sih. Jona, tanya yuk. Boleh. Kita samperin yuk. Kasihan untuk depresi. Jona, kamu kenapa? Jona, Jona lo kenapa? Lo ada masalah? Kalau ada masalah cerita aja ke kita, nggak apa-apa. Enggak deh, enggak ada masalah. Cuma ya masalah internal biasa orang dewasa ya kan, kedewasaan diri. Begitu lah, enggak ada masalah yang berat banget loh. Yang bener, Jan. Kalau ada apa-apa, cerita aja ke kita. Ini tentang keluarga lo ya, Jo. Kalau misalnya ada apa-apa, cerita aja ke kita. Kita siap bantu kok, ya kan? Iya. Enggak kok, enggak ada masalah apa-apa. Ya kan itu masalah keluarga gua ya, internal gua aja. Menurut gua sih biar gua aja lah, ngomong sendiri, dulu kadang nggak usah. Tapi makasih loh, kalian semua udah perhatian sama gua. Tapi jujur gua kan nggak kangen kayak gini. Gua cabut aja ya.
Gimana? Iya Jona, maaf ya Jona. Maaf ya. Mana ini barangnya ini? Ah. Nah, ini dia kan barangnya. Kenapa? Lapor Komandan, hari ini kita menerima laporan bahwa tim spy kita telah menemukan seorang pemuda di sekitar sini sedang mencari narkoba. Ada surat perintah untuk penangkapan Siap, ada lapor. Sudah ada. Sudah siap Komandan. Baik, laksanakan. Langsung tangkap pelakunya. Sesuai dengan laporan Komandan, itu adalah pria yang sedang kita cari menggunakan jeans warna silver dan celana hitam berkacamata. Ini tuh, ya siap, laksanakan, tangkap. Pesan gua nggak enak ini. Kayaknya ada yang ngikutin gua deh. Woi, woi! Udah, balik. Woi! Periksa dia, geledah. Gimana, Bang? Apa, Pak? Diam, diam. Diam. Nggak ada, Pak. Dadah, diam. Jujur. Nggak tahu, Pak. Pak, sumpah nggak tahu, Pak. Kamu ini diam, diam. Pak, dengerin saya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Pak, saya nggak tahu, Pak. Siapa kan kamu? Kita bukan begini. Jawab. Teman kamu siapa? Hah? Ngomong. Nggak tahu Pak. Kenapa ngomong? Ngomong. Saya cuma pakai Pak. Saya tampar. Ngomong. Masa kamu sendiri teman kamu siapa? Saya cuma pakai Pak. Jawab jujur. Hah? Saya cuma pakai Pak. Sumpah. Ngomong, jangan bohong, ngomong. Nggak tahu Pak. Daripada kamu ngomong. Saya janjiannya online Pak. Siapa? Ya siapa? Ngomong. Randy Pak. Randy Pak. Cuma Randy aja. Randy doang Pak. Bener kamu cuma Randy aja. Randy Pak. Bener. Anak kelas saya. Randy anak kelas kamu. Anak kelas saya Pak. Randy Pak. Anak kelasmu. Iya Pak. Kamu tahu Randy sekarang mana? Saya nggak tahu Pak. Hah? Saya nggak tahu Pak kalau sekarang Pak. Jujur kamu. Kalau sekarang saya nggak tahu Pak. Jangan bohong. Sumpah Pak. Jangan bohong. Tapi kayaknya dia kalau pagi di kosan Pak. Kosan. Di mana kosannya? Hah? Nggak tahu. Ngomong. Nggak tahu Pak. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kosannya di mana Pak. Jangan bohong. Saya nggak tahu Pak. Ngomong. Setahu saya di dekat Untirta Pak. Di mana? Di belakang Untirta. Belakang Tirta. Iya, Pak. Ini cuma kalian berdua aja. Iya Pak. Bener Pak. Kalian tahu nggak sih, ada berita, aku barusan dapet info, katanya ada mahasiswa di kampus kita yang ketangkep sama polisi. Serius? Ketangkep karena apa? Siapa? Tahu gak orangnya? Gue nggak enak lagi ngomongnya, tapi kayaknya kalian harus tahu deh. Yang ketangkep itu Jona. Dia itu katanya kena pakai narkoba dan sekarang udah ada di pihak yang berwajib. Serius? Gak nyangka banget. Iya, karena kita kayak udah pernah itu kan ke dia care gitu. Gue nggak nyangka dia maksudnya bisa terjerumus gitu loh, ngampesin kecewaannya dia ke narkotika gitu. Gak nyangka banget sih. Gue kaget banget sih. Sedih banget ya, dari masalah keluarga sampai jadi pakai narkoba kayak gitu. Semoga Jona abis ini bisa berubah ya. Semoga masalahnya juga cepat selesai. Amin. Mau bagaimanapun Joanna kan dia tetap teman kita ya. Semoga kedepannya dia bisa lebih baik dan masalahnya juga cepat selesai. Amin.
tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama yaitu meningkatnya jaringan internasional, yang kedua itu kurangnya SDM penegakan hukum, yang ketiga itu penyalahgunaan wewenang oleh aparat penanganan narkotika tersebut, yang ketiga meningkatnya stigma sosial tentang pengguna narkoba itu adalah pihak yang wajib direhabilitasi. Meskipun demikian, undang-undang ini tetap menjadi instrumen penting dalam upaya nasional untuk memerangi tindak pidana narkotika. Untuk kedepannya, penegakan hukum pidana khusus narkotika ini dituntut untuk yang pertama meningkatkan jaringan internasional, meningkatkan transparansi penegakan hukum, meningkatkan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum narkotika. Dengan memahami struktur dan tujuan undang-undang narkotika ini, masyarakat dapat lebih memahami kenapa kriminalitas narkotika ini mendapatkan perilakuan khusus baik dari peraturan dan penanganannya yang luar biasa. Nah gitu teman-teman, jadi kenapa sih undang-undang narkotika ini tuh diatur di luar dari KUHP dan malah menjadi salah satu dari bagian dari hukum pidana khusus? Karena teman-teman, dalam UU narkotika ini tuh penyelesaian itu memiliki karakteristik yang tidak bisa dijelaskan secara efektif melalui KUHP. Nah teman-teman, adapun alasannya karena dalam penyelesaian dari undang-undang narkotika ini tuh melibatkan banyak sekali stakeholder, karena biasanya undang-undang narkotika itu melibatkan dari perdagangan internasional dan juga modus-modus yang mereka itu cukup terorganisir teman-teman. Biasanya mereka tuh melibatkan orang-orang yang cukup penting dan orang-orang yang cukup tinggi di negara-negaranya. Dan juga teman-teman, dalam peredaran dari narkotika itu sendiri, mereka tuh biasanya melibatkan atau menggunakan teknologi-teknologi yang cukup mutakhir untuk mengelabui para petugas keamanan dalam menyebarkan aksinya. Dan juga teman-teman, narkotika itu memiliki beberapa dampak yang cukup sistematis, karena biasanya narkotika itu ketika sudah meracuni dari pelaku-pelakunya dan generasi-generasi muda, biasanya mereka tuh langsung berakibat dalam penurunan produktivitas dan juga mengganggu kestabilan, baik dari kestabilan dari diri mereka sendiri maupun dari diri mereka terhadap dunia luar. Dan juga teman-teman, dalam penyelesaian undang-undang narkotika itu membutuhkan beberapa kewenangan khusus, karena yang tadi seperti dijelaskan kan kejahatan sudah cukup kompleks, maka penyelesaiannya juga cukup kompleks. Biasanya teman-teman, undang-undang narkotika itu melibatkan dari proses penyadapan dan juga proses kerjasama dengan pihak-pihak luar, pihak-pihak asing, dan juga secara hukuman juga undang-undang narkotika ini cukup berat teman-teman, bahkan sampai mengancam hukuman mati. Dan juga teman-teman, pendekatan-pendekatan yang dilakukan ketika seseorang telah terjangkit terhadap narkotika itu tuh cukup kompleks. Kenapa? Karena mereka menggunakan pendekatan-pendekatan dengan dua hal. Yang pertama, mereka akan melakukan rehabilitasi secara medis, dan juga mereka akan melakukan rehabilitasi secara sosial untuk mengembalikan kembali hak mereka sebagai masyarakat terhadap dunia luar. Halo teman-teman, nah ada juga nih dasar hukum yang mengatur tentang pidana khusus narkotika. Nah, ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada juga nih pasal-pasal penting terkait narkotika ini. Yang pertama itu ada pasal 6 yang menjelaskan 3 bagian penting dalam narkotika. Yang pertama itu ada golongan pertama yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Nah, golongan 2 itu dia juga berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, akan tetapi boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang golongan ketiga itu memiliki potensi ringan untuk ketergantungan dan juga boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Ada juga pasal 7 yang menerangkan bahwa narkotika itu boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Nah teman-teman, ada juga nih pasal-pasal penting mengenai sanksi orang-orang yang terlibat dalam kasus narkotika. Yang pertama itu ada pecandu atau pemakai narkotika dari berbagai golongan, yaitu diatur dalam pasal 127 dengan hukuman 1 hingga 4 tahun penjara. Yang kedua itu ada kepemilikan yang diatur dalam pasal
pasal 112 dengan hukuman pidana penjara 4 sampai 20 tahun. Yang ketiga itu ada pengedar yang diatur dalam pasal 114, dia itu memiliki hukuman pidana penjara 5 tahun hingga hukuman mati dan juga denda. Yang keempat itu ada produsen yang diatur dalam pasal 113 dengan hukuman pidana penjara 5 sehingga hukuman mati dan juga denda. Yang terakhir itu ada penyalahgunaan yang tidak wajib lapor yang diatur dalam pasal 134, paling lama pidana penjaranya 6 bulan. Jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas dulu nih gambar umum tentang pidana khusus narkotika. Dan kenapa sih pidana ini tuh harus dibahas secara detail? Di Indonesia, Undang-Undang Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Nah, kenapa sih Undang-Undang Narkotika ini perlu dibuat? Karena kasus narkotika di Indonesia dari tahun ke tahun semakin rumit, peredarannya semakin luas, bahkan sampai dengan jaringan internasional. Dampaknya bukan hanya ke pelaku, tapi ke masyarakat luas, ke kesehatan, sampai dengan ke generasi muda. Nah, Undang-Undang Narkotika ini merumuskan berbagai tindak pidana. Yang pertama itu adanya pengedaran gelap, di mana memproduksi, terus mengekspor, serta membeli dan menjadi perantara antara pengguna serta bandar itu termasuk dalam pengedaran gelap. Nah, yang kedua itu adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau tanpa kepentingan, serta pecandu dan juga korban penyalahgunaan pemakai narkoba yang memberatkan antara undang-undang pembeda, di mana itu ada undang-undang pengedar sama undang-undang pengguna. Nah, yang ketiga itu ada pemufakatan kejahatan, di mana kesepakatan yang telah dilakukan untuk melakukan tindak pidana yang belum terlaksanakan. Nah, yang terakhir itu kejahatan yang melibatkan anak kecil, di mana kejahatan yang melibatkan anak kecil itu akan diperberat hukumannya. Nah, dengan demikian undang-undang narkotika ini akan memiliki efek jerah terhadap penggunanya serta bandar atau pengedarnya, dan juga akan memberikan atau menekankan mengenai pengedaran narkotika yang secara spesifik.